Jakarta pagi itu begitu riuh, suara klakson bersahutan. Asap kendaraan menyesaki udara di pusat kota. Gedung mewah bertingkat 20 bertuliskan PT Rahayu Sentosa Group, berdiri angkuh dikelilingi mobil-mobil mewah. Orang-orang bersetelan jas sibuk berlalu lalang. Sementara seorang pria tua berwajah kusut, berbaju lusuh, dan membawa sapu lidi perlahan masuk ke pelataran gedung itu. Tak ada yang tahu pria itu sebenarnya adalah Aditya Rahman, pemilik sah perusahaan yang telah dirintis mendiang ayahnya. Sejak ayahnya wafat, perusahaan dikelola oleh Dewan Direksi, yang salah satunya Bima Santoso, manajer keuangan yang dikenal licik, tapi bermulut manis. Selain Bima, ada Rani, sekretaris direktur utama yang punya wajah manis namun kejam di belakang meja. Selama setahun terakhir, Aditya mencurigai banyak kejanggalan. Uang kas kecil sering defisit, pegawai bawahan mengeluh tak pernah terbayar lembur, tapi laporan keuangan selalu bersih. Di sisi lain, ada Pak Surya, tukang parkir tua yang setia sejak zaman ayah Aditya masih hidup. Dia sering melihat hal-hal janggal di malam hari. Tak ketinggalan Bu Sarti, cleaning service senior yang diam-diam curiga pada gerak-gerik para petinggi gedung yang suka lembur tanpa alasan jelas. Demi membuktikan dugaan, Aditya nekat menyamar sebagai tukang sapu baru bernama Pak Darto. Sejak hari pertama bekerja, Aditya melihat betapa sombongnya para pegawai atas. Rani kerap memaki OB perempuan tanpa sebab. Hanya karena gelas kopinya salah letak. Bima suka merangkul pegawai wanita muda ke ruangannya, sementara pegawai lain hanya bisa menunduk ketakutan. Suatu malam, saat Aditya menyapu di dekat ruang keuangan, dia melihat Bima masuk terburu-buru membawa tas hitam besar. Tak lama kemudian, Rani datang menyusul. Mereka berbincang bisik-bisik sambil menyerahkan setumpuk map dan beberapa slip transfer. Aditya yang bersembunyi di balik lemari melihat nota palsu senilai ratusan juta. Di saat yang sama, Bu Sarti yang juga lewat menatap Aditya lama seakan mengenali wajahnya tapi memilih diam. Pagi harinya, Pak Surya menghampiri Aditya sambil berbisik, "Pak, hati-hati, gedung ini udah lama nggak beres, semua tutup mulut karena takut dipecat." Aditya menatapnya serius, perlahan menyusun rencana untuk membongkar kejahatan di gedung miliknya sendiri. Sejak hari itu, Aditya atau yang kini dikenal sebagai Pak Darto mulai memperhatikan satu persatu wajah di gedung itu, bukan cuma Bima dan Rani, tapi juga pegawai-pegawai yang selama ini tampak tenang ternyata menyimpan rahasia masing-masing. Di pojok basement, ada Pak Surya tukang parkir tua yang sejak dulu setia melayani keluarga Aditya. Dia satu-satunya orang yang bisa dipercaya di gedung itu. Pak Surya sering memberi kode pada Pak Darto tentang siapa saja yang masuk lembur malam tanpa jadwal resmi. Selain itu, ada Bu Sarti, OB senior yang mulai curiga karena tiap bulan laporan kas bon bersih tapi gaji pegawai cleaning service dipotong seenaknya. Di ruangan lantai 3, ada Rika, OB muda berusia 22 tahun yang kerap dimarahi Rani bahkan kadang digoda manajer Bima saat lembur malam. Rika pernah mengadu ke Hari tapi tak pernah ditanggapi karena Pak Dwi, kepala hari itu diam-diam sekongkol dengan Bima menerima jatah bulanan. Di ruang IT, Andra, staf muda jujur tapi pendiam mulai heran karena tiap minggu server database transaksi selalu dinonaktifkan beberapa jam tanpa alasan resmi. Andra diam-diam menyimpan semua log transaksi di harddisk pribadinya karena khawatir ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, Aditya menyamar menyapu dekat ruang keuangan dan mendengar perdebatan antara Bima dan Rani. "Jangan terlalu sering transfer ke rekening lu, entar ketahuan," bisik Bima geram. Rani mendecak, "Gue males. Gaji kecil kerja kotor gini. Gue maunya cash minggu depan." Bos kayak Aditya itu mana tahu apa-apa, dia sibuk urus bisnis di luar negeri, bego kayak bapaknya dulu. Kalimat itu menyentak hati Aditya, darahnya mendidih, tapi dia menahan diri, apalagi saat mendengar Pak Dwi ikut nimbrung sambil tertawa. "Udah, nanti gue bantu buatin covernya, nggak bakal ada yang tahu." Malam itu juga, Andra diam-diam menghampiri Pak Darto di kantin bawah gedung sambil bisik-bisik, "Pak, hati-hati ya, semua server transaksi diedit tiap Kamis malam sama Pak Bima, banyak uang nggak jelas masuk rekening luar negeri, ada nama Rani juga." Pak Darto terdiam, matanya mulai berair bukan karena takut, tapi marah sekaligus kecewa. Orang yang selama ini dikasih kepercayaan justru jadi pengkhianat, apalagi nama ayahnya dihina di belakang. Seketika ia sadar, hari Kamis besok malam adalah waktu terbaik membongkar semuanya di depan seluruh staf. Hari itu suasana gedung PT Rahayu Sentosa Group tampak normal di mata orang luar,
tapi di dalamnya kegelisahan mulai terasa. Rika yang baru seminggu kerja menangis di toilet karena dimarahi Rani hanya karena salah letakkan laporan meeting di meja yang salah. Pak Surya tukang parkir melihat dari kejauhan mobil mewah Bima dan Pak Dwi masuk bareng siang-siang, langsung menuju ruang direksi tanpa alasan resmi. Sementara Bu Sarti yang biasa membersihkan pantry menemukan sisa slip transfer tercecer di tempat sampah. Tertulis angka ratusan juta ke rekening asing. Pak Darto alias Aditya yang menyapu di dekat pantry langsung meraih slip itu. Dan matanya membelalak tepat seperti yang Andra bilang. Begitu malam tiba, satu persatu pegawai pulang. Gedung mulai sepi, kecuali Bima, Rani, Pak Dwi, dan beberapa orang yang, katanya, lembur. Pak Darto duduk di tangga darurat lantai 5 ditemani Pak Surya. Nanti jam 9 saya tunggu di basement ya, Mas. Mobil saya parkir dekat pintu belakang. Bisik Pak Surya. Tak lama kemudian, Andra mengirim pesan lewat ponsel jadul yang dibeli Aditya khusus untuk penyamarannya. Pak, mereka mulai buka server transaksi jam 9, saya tunggu di ruang IT. Aditya menarik napas berat. Di saat bersamaan, Rika yang ketakutan mendatangi Aditya sambil terisak, Pak, tolongin saya, Pak Bima tadi maksa saya suruh bawa map ke ruangannya, katanya kalau gak nurut saya dipecat. Mata Aditya memerah menahan amarah, ingin rasanya malam itu juga menghantam kepala Bima, tapi dia tahu, semuanya harus tuntas sekaligus. Bu Sarti juga menghampiri sambil menyerahkan beberapa bukti bon fiktif yang selama ini dia simpan diam-diam. Saya gak tahan, Mas, setiap bulan duit kas kecil dimalingin, saya cuma OB, tapi saya sayang perusahaan ini. Aditya memeluk pundak Bu Sarti. Terima kasih Bu, malam ini saya tuntaskan. Pukul 9:10, Aditya masuk ke ruang IT menemui Andra yang sudah siap di depan komputer. Pak, ini buktinya semua, rekaman transaksi, foto CCTV, sampai transfer ke rekening luar negeri atas nama Bima dan Rani. Aditya menyalin semua file ke flash disk. Saat itulah dari layar CCTV terlihat Bima, Pak Dwi, dan Rani menuju basement dengan beberapa tas besar. Mereka mulai, Pak, ujar Andra pelan. Aditya mengepalkan tangan. Detik itu dia tahu, malam ini topeng semua orang akan terlepas. Hari itu suasana gedung PT Rahayu Sentosa Group tampak normal di mata orang luar, tapi di dalamnya kegelisahan mulai terasa. Rika yang baru seminggu kerja menangis di toilet karena dimarahi Rani hanya karena salah letakkan laporan meeting di meja yang salah. Pak Surya tukang parkir melihat dari kejauhan mobil mewah Bima dan Pak Dwi masuk bareng siang-siang, langsung menuju ruang direksi tanpa alasan resmi. Sementara Bu Sarti yang biasa membersihkan pantry menemukan sisa slip transfer tercecer di tempat sampah. Tertulis angka ratusan juta ke rekening asing. Pak Darto alias Aditya yang menyapu di dekat pantry langsung meraih slip itu. Dan matanya membelalak tepat seperti yang Andra bilang. Begitu malam tiba, satu persatu pegawai pulang. Gedung mulai sepi, kecuali Bima, Rani, Pak Dwi, dan beberapa orang yang, katanya, lembur. Pak Darto duduk di tangga darurat lantai 5 ditemani Pak Surya. Nanti jam 9 saya tunggu di basement ya, Mas. Mobil saya parkir dekat pintu belakang. Bisik Pak Surya. Tak lama kemudian, Andra mengirim pesan lewat ponsel jadul yang dibeli Aditya khusus untuk penyamarannya. Pak, mereka mulai buka server transaksi jam 9, saya tunggu di ruang IT. Aditya menarik napas berat. Di saat bersamaan, Rika yang ketakutan mendatangi Aditya sambil terisak, Pak, tolongin saya, Pak Bima tadi maksa saya suruh bawa map ke ruangannya, katanya kalau gak nurut saya dipecat. Mata Aditya memerah menahan amarah, ingin rasanya malam itu juga menghantam kepala Bima, tapi dia tahu, semuanya harus tuntas sekaligus. Bu Sarti juga menghampiri sambil menyerahkan beberapa bukti bon fiktif yang selama ini dia simpan diam-diam. Saya gak tahan, Mas, setiap bulan duit kas kecil dimalingin, saya cuma OB, tapi saya sayang perusahaan ini. Aditya memeluk pundak Bu Sarti. Terima kasih Bu, malam ini saya tuntaskan. Pukul 9:10, Aditya masuk ke ruang IT menemui Andra yang sudah siap di depan komputer. Pak, ini buktinya semua, rekaman transaksi, foto CCTV, sampai transfer ke rekening luar negeri atas nama Bima dan Rani. Aditya menyalin semua file ke flash disk. Saat itulah dari layar CCTV terlihat Bima, Pak Dwi, dan Rani menuju basement dengan beberapa tas besar. Mereka mulai, Pak, ujar Andra pelan. Aditya mengepalkan tangan.
detik itu dia tahu, malam ini topeng semua orang akan terlepas. Suara sirine makin dekat, detik itu wajah Bima, Pak Dwi, dan Rani semakin pucat bagai mayat hidup. Pak Surya tetap berdiri menghadang di depan mobil Bima sambil menggenggam besi panjang. Rika terduduk lemas di sudut basement, air matanya tak henti jatuh menahan ketakutan. Andra di belakang Aditya masih memegang harddisk erat-erat. Pak Darto alias Aditya kini berdiri tegak di hadapan orang-orang yang selama ini mengkhianatinya. Sebuah pemandangan yang tak pernah dibayangkannya akan terjadi di gedung miliknya sendiri. 3 mobil polisi berhenti di basement. Beberapa petugas berseragam turun cepat. Mana pelakunya? Tanya salah satu perwira. Aditya menunjuk ketiganya. Itu mereka, Pak, pelaku penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang, dan pelecehan terhadap karyawan. Tanpa banyak bicara, petugas langsung memborgol tangan Bima, Pak Dwi, dan Rani. Bima berontak, saya dijebak. Ini fitnah. Perusahaan ini bakal hancur kalau saya pergi. Aditya mendekat pelan, matanya berair tapi suaranya tegas. Perusahaan ini nggak akan hancur kalau yang busuk disingkirkan, kalau kalian tetap di sini, justru yang hancur harga diri gedung ini. Rani menangis merintih minta ampun, Pak Dwi pasrah tanpa suara. Rika dipeluk oleh Bu Sarti yang baru tiba sambil menenangkan gadis itu. Andra menyerahkan seluruh bukti ke polisi, harddisk dan slip transfer fiktif yang sempat dikumpulkan. Semua ada di sini, Pak, transaksi ilegal, rekaman CCTV, bukti rekening luar negeri. Petugas langsung mencatat barang bukti, sementara Pak Surya memandang Aditya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih Mas, gedung ini butuh orang kayak Mas, bukan orang munafik kayak mereka. Aditya menepuk bahu Pak Surya, justru saya yang berterima kasih, Pak Surya tetap setia sama amanah ayah saya. Seluruh karyawan yang masih lembur turun ke basement, terkejut melihat bos besar mereka berdiri dengan baju lusuh sambil menunduk memberi hormat kepada OB dan tukang parkir. Orang-orang mulai menangis, terutama pegawai-pegawai kecil yang selama ini cuma bisa diam menerima tekanan. Setelah polisi membawa Bima dan komplotannya pergi, Aditya memeluk Rika yang masih ketakutan. Mulai sekarang kamu aman, nggak ada yang bisa ganggu kamu di sini. Rika menangis sejadi-jadinya, sementara di sudut basement malam itu suara isak dan pelukan hangat jadi saksi bahwa keadilan akhirnya datang ke gedung itu. Suara sirine makin dekat, detik itu wajah Bima, Pak Dwi, dan Rani semakin pucat bagai mayat hidup. Pak Surya tetap berdiri menghadang di depan mobil Bima sambil menggenggam besi panjang. Rika terduduk lemas di sudut basement. Air matanya tak henti jatuh menahan ketakutan. Andra di belakang Aditya masih memegang harddisk erat-erat. Pak Darto alias Aditya kini berdiri tegak di hadapan orang-orang yang selama ini mengkhianatinya. Sebuah pemandangan yang tak pernah dibayangkannya akan terjadi di gedung miliknya sendiri. 3 mobil polisi berhenti di basement. Beberapa petugas berseragam turun cepat. Mana pelakunya? Tanya salah satu perwira. Aditya menunjuk ketiganya. Itu mereka, Pak, pelaku penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang, dan pelecehan terhadap karyawan. Tanpa banyak bicara, petugas langsung memborgol tangan Bima, Pak Dwi, dan Rani. Bima berontak, saya dijebak. Ini fitnah. Perusahaan ini bakal hancur kalau saya pergi. Aditya mendekat pelan, matanya berair tapi suaranya tegas. Perusahaan ini nggak akan hancur kalau yang busuk disingkirkan, kalau kalian tetap di sini, justru yang hancur harga diri gedung ini. Rani menangis merintih minta ampun, Pak Dwi pasrah tanpa suara. Rika dipeluk oleh Bu Sarti yang baru tiba sambil menenangkan gadis itu. Andra menyerahkan seluruh bukti ke polisi, harddisk dan slip transfer fiktif yang sempat dikumpulkan. Semua ada di sini, Pak, transaksi ilegal, rekaman CCTV, bukti rekening luar negeri. Petugas langsung mencatat barang bukti, sementara Pak Surya memandang Aditya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih Mas, gedung ini butuh orang kayak Mas, bukan orang munafik kayak mereka. Aditya menepuk bahu Pak Surya, justru saya yang berterima kasih, Pak Surya tetap setia sama amanah ayah saya. Seluruh karyawan yang masih lembur turun ke basement, terkejut melihat bos besar mereka berdiri dengan baju lusuh sambil menunduk memberi hormat kepada OB dan tukang parkir. Orang-orang mulai menangis, terutama pegawai-pegawai kecil yang selama ini cuma bisa diam menerima tekanan. Setelah polisi membawa Bima dan komplotannya pergi, Aditya memeluk Rika yang masih ketakutan. Mulai sekarang kamu aman,
Nggak ada yang bisa ganggu kamu di sini. Rika menangis sejadi-jadinya, sementara di sudut basement malam itu suara isak dan pelukan hangat jadi saksi bahwa keadilan akhirnya datang ke gedung itu.